orang intuiting ini adalah spatial question, ya, orangnya meruang. Nah, jadi ruangan terbuka tidak perlu di pekarangan yang luas, cukup di depan teras mungkin atau di ruang tamu juga boleh, asal ada ruang yang tidak terlalu menyekap dirinya sebagai seorang intuiting yang intuisinya terus berjalan. Kemudian setelah jeda, kalau untuk intuiting introvert, berikan kesempatan bagi dia sebentar untuk mendengar musik, ya, musik-musik yang disukainya sambil beristirahat. Boleh juga sambil menonton seperti orang intuiting extrovert. Nah, setelah moodnya timbul, baru kita berikan bahan bacaan. Nah, bahan bacaan ini sebagai seorang feeling. Orang feeling, Ibu Weni, mamanya seorang feeling, kan mempunyai kemampuan di dalam memberikan dukungan dan motivasi. Kemudian mempunyai rasa empati yang kuat. Maka pahami bacaan-bacaannya ini untuk menggambarkan kepada dia manfaat dari bacaan itu. Manfaatnya bukan pada saat sekarang ini, bahkan bukan pada kondisi kekinian, tapi manfaatnya adalah untuk melihat ke masa depan. Nah, apabila dia bisa menguasai pembahasan ini, pembelajaran ini, maka manfaatnya adalah dilihatkan ke depan. Apa manfaatnya? Apakah dia akan menjadi seorang, tanya, boleh jadi ditanya cita-citanya apa? Ya, dia ingin menjadi seorang pengusaha. Artinya kita berikan bacaan-bacaan yang terkait dengan itu. Nah, kita berikan bacaannya, artinya nanti pada saat dia bisa menguasai pembelajaran ini, kamu nanti ke depannya akan bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, ini. Atau bisa jadi nanti dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, ya. Nanti akan mama bawa nanti ke sini, ke lokasi ini, ke tempat kunjungan ini. Nanti akan bertemu dengan teman-teman yang mempunyai kapabilitas ini. Nah, jadi artinya dia lebih melihat ke depannya. Dia punya punya kemampuan yang optimis, ya, untuk melihat ke depan yang lebih baik, yang lebih bagus gitu. Jadi pada saat kita menjanjikan kepada dia sesuatu yang lebih baik di masa depan, dia akan cepat optimisme menangkap. Nah, dengan dasar itulah baru kita picu dia untuk memberikan pembelajaran dengan membaca buku yang kita tugaskan kepada dia. Nah, sekarang ini saya adalah ibu thinking yang pola belajarnya seperti itu, gaya belajarnya. Bagaimana sih caranya efektif dan motivasi apa sih yang perlu saya berikan kepada anak saya dalam pembelajaran dirinya yang bisa saya ikuti gayanya, model dan cara efektif. Bagaimana sih Bunda Thinking untuk memberi pelajaran kepada anaknya ya intuiting extrovert, Pak Yon. Silakan Pak Yon. Ya, Mbak Remi, sebetulnya antara cara belajar anak yang mempunyai mesin kecerdasan intuiting, introvert ataupun extrovert sebetulnya tidak jauh berbeda. Hanya saja berbeda pada teknis dan teori bagaimana caranya mereka menguasai pembelajaran itu. Nah, kalau tadi intuiting introvert itu lebih kepada dia menguasai secara konsep, ya, kemudian diilustrasikan secara grafis. Pada saat dia menerima pembelajaran, memang cenderung dari tenaga pendidiknya, ya, untuk intuiting introvert, dia akan lebih melihat daripada praise dan gaya linguistik daripada seorang tenaga pendidik itu tadi. Ya, sebagai contoh, kalau dia belajar di sekolah, dia akan lebih melihat gurunya itu belajar dengan reaksi badannya, dengan reaksi tubuhnya, dengan ekseknya, dengan gayanya. Nah, itu. Kalau seorang guru itu hanya sebatas menerangkan pelajaran hanya di atas meja, itu tidak akan memberikan sebuah tarikan, ya, sebuah ketertarikan bagi seorang intuiting introvert.